Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli sallim alaihi. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang egoisme spiritual. Jadi egoisme itu bukan hanya emosional, bukan saja rasional, tapi juga kita mengenal apa yang disebut dengan egoisme spiritual. Apa yang dimaksud egoisme spiritual? Mungkin sederhananya ialah orang yang terlalu menekankan hablum minallah, tetapi tidak mau tahu tentang hubungannya hablum minannasnya itu. Padahal di dalam Al-Quran itu sudah jelas-jelas menurunkan satu surah tersendiri, surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin, alladzina hum 'an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Tahukah kalian siapa yang beragama secara bohong-bohongan, kamuflatif, palsu? Mereka itu yang tidak care terhadap anak yatim, tidak peduli terhadap fakir miskin, bahkan celakalah dalam salatnya, yang salatnya itu tidak konsentrasi, ya kan? Bolong-bolong, dan mendemonstrasikan kemewahannya di atas penderitaan orang lain. Enggak memberi bantuan padahal mereka punya potensi untuk itu. Ya, sebagus apapun kualitas spiritual seseorang, kalau tidak mengindahkan hablum minannas itu, maka itulah sesungguhnya disebut dengan egoisme spiritual. Kita tidak sulit melihat orang seperti ini. Banyak di antara kita, tetangga kita mungkin, atau jangan-jangan kita juga, kadang-kadang menampilkan penampilan seperti ini. Atas nama kecintaannya terhadap Allah, atas nama pahalanya ingin dilakukan dengan begitu baik, tidak peduli apa seruan pemerintah tentang protokol kesehatan, ya, maka mereka itu tetap nekat pergi, walaupun itu ke masjid, ya. Pada kita sudah umumkan dalam posisi yang sangat krusial seperti itu, kita menganut falsafah atau kaidah usulnya ialah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah bahaya itu lebih utama daripada mengejar manfaat. Kita memang dapat pahala banyak, tetapi begitu kita pulang, jangan-jangan bukan hanya pahala yang kita peroleh, tapi juga kita mendapatkan penyakit yang kita peroleh dari tetangga-tetangga atau jamaah yang lain. Maka kita nyetor kepada orang tua kita yang daya tahan tubuhnya sudah tidak kuat lagi. Akhirnya sakit lalu meninggal. Nah, kita menjadi faktor akan kepergian orang tua kita. Kita bawa penyakit, kita enggak korban. Kenapa? Daya tahan tubuh kita itu kuat, masih muda. Tapi orang tua kita yang ada di rumah yang jadi korban. Itu atas nama kepentingannya untuk mendapatkan pahala yang banyak, tapi orang lain korban. Kita tidak boleh beragama seperti ini. Beragama yang benar mendahulukan yang wajib baru yang sunat. Jangan dibalik, mendahulukan yang sunat, yang wajibnya belakangan. Ya, sunat ke masjid, sunat pergi salat tarawih, tapi wajib hukumnya untuk kita memelihara diri dari berbagai macam musibah. Memelihara kesehatan diri dan keselamatan diri dan keluarga itu wajib. Jangan kita dahulukan sunat daripada yang wajib. Jadi ego spiritual ini ialah seseorang manakala tidak peduli lingkungannya, yang penting dirinya dekat dengan Allah. Hablum minallahnya sukses, tapi hablum minannasnya yang gagal. Yang namanya hamba yang sejati, hablum minallah dan hablum minannas itu paralel. Ya, bahkan dalam ayat yang saya bacakan tadi, kriteria seseorang muslim yang sejati ialah justru kriteria sosial. Ya, apa artinya kita bagus ibadahnya kepada Allah, tetapi seluruh lingkungan hidup kita, lingkungan sosial masyarakat kita mencemooh kita, mencelah kita, maka itu percuma. Allah pun, ya, saya ingin mengatakan, sekalipun kita mogok tidak ada yang menyembah lagi pada Allah, jadi iblis semuanya, nggak akan berkurang ketuhanannya Tuhan,
nggak ada pengaruhnya ibadah itu kepada Allah. Jadi tidak bisa atas nama kepentingan subjektivitas kita itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi mengorbankan orang lain. Itu namanya ego-ego spiritual. Banyak contoh lain, ya, ego spiritual ini. Dia tidak akan memberikan hak-hak istrinya. Dia pergi dari negara ke negara, ya, mencari pahala. Ya. Tapi anak istrinya terlantar di negerinya sendiri. Kemana? Pokoknya jual semua modal untuk pergi mengembara berdakwah. Berdakwah kepada orang lain, tapi anaknya, istrinya yang wajib untuk dinafkahi malah terlantar. Itu mengedepankan yang sunat dan menelantarkan yang wajib. Saya mohon maaf kepada yang bersangkutan, kita nggak boleh seperti ini. Itu namanya ego-ego spiritual. Kalau ingin melakukan hal yang seperti itu, simpankan uang untuk anak dan keluarganya, termasuk kontrakan rumah. Ini nggak ada kontrakan rumah setiap bulan yang harus dibayar. Nggak ada uang sekolah untuk anaknya, nggak ada uang makan untuk keluarganya. Serahkan kepada Allah, tidak begitu. Tawakal itu menambatkan unta itu di pohon, kemudian kita serahkan kepada Allah. Jangan melepas di situ itu. Karena itu, para pemirsa dimanapun juga berada, mari kita beragama secara benar, dan nggak boleh kita egois, walaupun itu egoisme spiritual. Nah, sadarlah kita semuanya, mungkin pernah kita melakukan hal seperti ini. Mulai hari ini insya Allah Bapak Ibu, mari kita meninggalkan egoisme apapun bentuknya, termasuk egoisme spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.